Shalom wanita yang dikasih Tuhan, selamat sore, berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam persekutuan wanita pada sore hari ini yang misi Tuhan anugerahkan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi suara-suara kami, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memuliakan Tuhan dan berkati wanita yang ada di rumah masing-masing. Tuhan jangkau dengan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Haleluya, kita akan pujikan satu pujian, Indah Rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau
dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Shalom, wanita kasih Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Desember. Bulan ini adalah salah satu bulan yang istimewa, karena bulan ini ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia, khususnya umat Nasrani. Karena di bulan ini kita semua boleh mengingat kembali dan merayakan Natal, kelahiran Juru Selamat, dan mengakhiri tahun yang sudah kita lewati sepanjang tahun 2021 dan akan masuk ke ambang tahun yang baru, itu tahun 2022. Nah, wanita dikasih Tuhan, apakah yang dapat kita lakukan di akhir tahun, di tahun ini, bulan Desember ya? Biasanya kita semua sudah bingung dengan bagaimana ya dengan Natal gitu ya. Semua gereja mulai mempersiapkan diri untuk merayakan. Nah, secara pribadi, apakah yang perlu kita renungkan di dalam bulan ini? Ya, saya berikan satu judul, prinsip hidup. Ya, prinsip hidup dalam kehidupan kita. Nah, yang kita lakukan adalah tentu saja di bulan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur karena kita telah dapat melewati sepanjang tahun ini, dari bulan Januari sampai Desember ini, meskipun masih di awal, dengan baik, ya, dengan sehat, dengan selamat. Dan sepanjang tahun ini kita telah banyak melewati peristiwa kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan, ya. Dan mari kita memperhatikan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seperti warna kehidupan, ya, warna kehidupan yang harus kita lalui sebagai umat Tuhan, ya, sebagai ciptaan Tuhan. Dan dalam hidup ini, sepanjang hidup kita harus punya sebuah prinsip kehidupan yang benar, ya, prinsip sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tetap kuat. Apapun yang terjadi, kita tetap kuat, tetap bertahan, tetap teguh, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan situasi yang sewaktu-waktu dapat berubah. Ya, dan kita mendengar hari-hari ini bahwa akan terjadi gelombang baru, yaitu gelombang baru corona. Ya, tapi biarlah kita tetap percaya pada Tuhan bahwa semua yang kita lewati itu semua seizin Tuhan. Nah, apakah prinsip kehidupan yang harus kita miliki, wanita? Yang pertama adalah kita harus tahu, kita harus sadar bahwa semua indah pada waktunya. Ini harus kita letakkan di hati kita, semua indah pada waktunya. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-2, lalu 11. Pengkhotbah pasal 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Wanita kasih Tuhan, semua indah pada waktunya. Semua ada waktunya, ini yang harus kita pegang. Bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu menanam, ada waktu suka, ada waktu duka, dan sebagainya. Mungkin tahun ini Tuhan beri kita kesukaan dalam kehidupan kita. Berkat Allah melimpah dalam hidup kita. Semua baik-baik saja, keluarga baik, usaha berkembang, semua sehat. Tetapi mungkin juga di tengah-tengah itu ada masalah-masalah yang tidak pernah kita inginkan terjadi atas kehidupan kita, ya. Dan mungkin sangat pahit bagi kita, mengecewakan depan kita. Mungkin kita mengalami kemunduran kesehatan, kemunduran usaha yang berpengaruh pada ekonomi keluarga kita. Mungkin masalah kita dengan suami dan anak-anak kurang baik, kurang harmonis, ya, yang membuat satu luka-luka di hati kita mungkin. Bahkan mungkin masalah-masalah tahun yang lalu tidak selesai sampai tahun ini, bahkan sampai akhir tahun ini. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita pegang prinsip bahwa semua ada waktunya. Dan Tuhan punya waktunya sendiri
untuk menjadikan semua indah pada waktunya. Ya, semua indah pada waktunya. Itu adalah kehendak Tuhan. Mungkin Tuhan menghendaki dan mengizinkan semua terjadi. Dan kita sangat bersyukur bahwa semua diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua ada waktunya. Ada waktunya kita diangkat oleh Tuhan. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita harus melewati lembah. Supaya apa? Supaya kita sadar kita sangat butuh akan Tuhan. Kalau kita diberi Tuhan satu kesukaan yang terus menerus, kita akan lupa dengan Tuhan. Tetapi ketika kita diberi sedikit kerikil yang menyakitkan kita, kita ingat bahwa ada Tuhan yang pernah memberikan kebaikan dalam hidup kita. Hal yang kedua, prinsip yang kedua adalah carilah Tuhan senantiasa. Di dalam Amos 5 ayat 4 dinyatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kita mencari Tuhan supaya kita hidup. Jiwa kita, hati kita, rohani kita akan hidup. Ada kekuatan, ada kebangkitan dalam hidup kita. Tetap semangat dan tidak pernah mundur. Matius 6, 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang kedua adalah mari kita mencari kerajaan Allah. Karena wanita-wanita seringkali kita gampang khawatir, gampang cemas, gampang takut sebagai wanita. Tapi Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Tuhan mau kita menikmati hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dikatakan janganlah khawatir akan hari besok. Hari besok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya kita nikmati hari ini dengan penuh syukur. Tuhan akan menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mencari kebenaran Allah, mencari kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. 1 Tesalonika 5, 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua adalah tetap bersyukur, tetap bersukacita ketika kita ada di dalam doa. Doa wanita adalah doa yang luar biasa. Doa yang kuat ketika wanita berdoa, maka segala sesuatu akan terjadi. Seperti Ibu Maria. Maria bisa berdoa sehingga dia mendapatkan yang terbaik meskipun ada penderitaan. Tapi dia menjadi wanita yang kuat. Ya, karena dia mencari Allah, dia tetap semangat menjadi ibu daripada juru selamat. Ya, menjadi wanita yang kuat karena dalam ketekunan di dalam doa. Itu prinsip yang kedua, carilah Tuhan, maka kamu, saudara dan saya akan tetap hidup, tetap memiliki semangat dan kekuatan yang baru dan terus baru. Haleluya. Yang ketiga adalah hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-6. Anak-anakku, 1 Yohanes 2 ayat 1-6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang prinsip yang ketiga adalah kita hidup sama seperti Kristus hidup, yaitu yang pertama, tidak berbuat dosa. Yesus tidak berdosa, tidak berbuat dosa, tapi dijadikan orang berdosa. Mari kita belajar berbuat untuk tidak berbuat dosa. Dosa itu ada, dosa itu terjadi karena ada benih-benih yang ada dalam hati kita. Benih iri hati, benih kemarahan, benih
kesombongan, penuh serakah. Itu membuat kita menjadi orang yang berdosa, tega dengan orang lain, tega melukai orang lain. Mengapa Kain membunuh? Karena iri hati. Firman Tuhan dikatakan dalam Matius pasal 5, 21-22, jangan membunuh. Tapi ketika kita marah, itu harus dihukum. Jadi pembunuhan terjadi karena ada kemarahan, ada iri hati, ada keserakahan, ada kesombongan, dan sebagainya. Jangan berbuat dosa, berusaha untuk tidak membenci, tetapi mengampuni, menerima orang lain apa adanya. Kita tidak bisa memaksa orang yang harus seperti kita. Tetapi apa yang kita inginkan pada orang lain, maka kita harus berusaha untuk melakukannya terlebih dahulu kepada mereka. Ya. Yang kedua adalah bagaimana Kristus hidup, yaitu taat. Yang pertama tidak berbuat dosa, yang kedua taat. Yesus taat pada perintah Bapa. Yesus taat pada perintah Allah, meskipun salib penderitaannya dialami. Dia berdoa bahwa bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Taat kepada firman Tuhan. Ini yang membuat kita nyaman, membuat kita tenang dalam keadaan apapun. Ketenangan karena ada firman, ketaatan. Meskipun suasana tidak menyenangkan, tapi kita taat pada firman, hati kita